Halo, selamat datang di podcast Hits, podcastnya Hitmaker Studio. Aku Renca Rasya, berperan sebagai Yamin di film Mergonyowo. Hari ini aku akan membawakan pengalaman horor tentang kosan-kosan dari salah satu teman-teman yang ceritanya sudah terpilih oleh tim Hitmaker. Kisah ini terjadi pada tahun 2012, ketika Febri bermalam di kos temannya untuk beberapa hari di kota Medan. Awal cerita temannya ini minta dicarikan kosan di Medan, karena Febri tinggal di Medan. Sedangkan temannya ini akan merantau ke Medan. Setelah dimintai tolong oleh temannya, akhirnya Febri mencoba berkeliling sekitar daerah rumahnya untuk mencarikan kos buat temannya. Kemudian dapatlah kosan itu, di mana rumahnya ini bercat warna putih. Tapi lokasi kosan tersebut itu membuat Febri kurang srek karena lokasinya yang bersebelahan dengan kuburan. Wow. Singkat cerita, si Febri ini menelpon temannya dan menceritakan tentang keadaan kosan kemarin yang sempat dicarikan untuknya. Temannya bilang ke Febri, "Yaudah nggak apa-apa, soalnya waktunya udah mepet, dan lagi pula kosan itu cuma buat ditinggali beberapa bulan aja untuk urusan pekerjaan." Setelah ngurus proses penyewaan kosan, Febri pun membantu teman untuk pindahan dan berberes kamar kos. Ketika semuanya sudah selesai, tiba-tiba temannya ini memelas dan meminta Febri untuk menemaninya menetap di kosan. Selama beberapa hari, karena temannya ini baru merantau, jadi Febri pikir gak ada salahnya untuk temenin dia. Tiba di malam pertama di kosannya, ini udah mulai creepy nih. Febri ingat sekali ia tidur sekitar pukul jam 1 dini hari. Entah tepat di jam berapa Febri tertidur, ia seperti mendengar ada beberapa kali suara ketukan pintu. Wow. Ternyata Febri dan temannya ini sama-sama mendengar suara ketukan tersebut, lalu saling menatap, tapi karena takut, jadi tidak ada yang berani untuk membuka pintu. Lalu di malam berikutnya, Febri yang masih berada di kosan temannya itu tidur sekitar pukul 2:30 pagi. Tiba-tiba kebangun dan sangat kaget karena Febri melihat sosok anak kecil perempuan menggunakan mukena dan sedang melaksanakan sholat. Melihat hal itu, ia langsung deg-degan dan keringat dingin. Saking takutnya, Febri langsung mengambil guling dan menutup mata. Di malam ketiga, saat menginap di kosan temannya, kali ini giliran temannya si Febri yang dimimpikan si anak perempuan kecil itu. Oke, tapi bedanya malam mimpi temannya Febri, sosok itu datang untuk meminta tolong agar temannya Febri ini menyampaikan pesan ke ibunya. Anak kecil ini sudah tenang di sini. Di pagi harinya, temannya ini menceritakan mimpinya ke Febri. Tapi setelah itu dia bilang, tapi ini cuma mimpi kok. Anehnya mimpi yang dialaminya selama 3 hari berturut-turut. Dan si anak itu selalu datang ke mimpinya untuk meminta tolong. Sosok anak kecil ini juga menjelaskan ciri-cirinya secara detail, serta memberikan di mana alamat rumahnya. Di hari berikutnya, Febri dan temannya memutuskan untuk mencoba mencari alamat yang disebutkan di dalam mimpi itu. Setelah mereka mencari, rupanya alamat rumahnya tidak jauh dari kosan yang mereka tempati. Akhirnya, mereka berdua pun memberanikan diri untuk datang ke rumah yang dijelaskan sama sosok anak kecil perempuan yang di dalam mimpi temannya. Betapa kagetnya ternyata mereka ini langsung bertemu dengan ibu si anak yang datang dalam mimpi itu, guys. Mereka pun dipersilakan untuk masuk sambil menangis. Si ibu ini bercerita kalau anaknya hilang sepulang dari pergi mengaji. Sebulan kemudian baru diketahui kalau ternyata anak ibu itu diculik dan yang paling nyeremin, diambil organ tubuhnya. Ya, kalau aku yang dengar secara langsung mungkin, wah,
udah terngiang-ngiang di kepala, mungkin gak bisa tidur 7 hari 7 malam kali ya. Oke. Anak kecil itu juga suka bermain di kosan yang gak jauh dari rumahnya. Kadang kalau malam hari suka mengetuk pintu kamar kos. Kadang terdengar seperti suara kaki yang berlari karena dia ingin mengajak bermain. Temannya si Febri ini pun menceritakan mimpinya yang didatangi oleh anak kecil perempuan yang mana merupakan anak dari si ibu ini. Dia pun menyampaikan pesan anaknya kalau dia itu sudah bahagia. Singkat cerita, setelah sebulan mendatangi rumah ibu dari sosok anak kecil perempuan yang meminta tolong menyampaikan pesan ke ibunya, akhirnya temannya Febri pun memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut. Demikian cerita hantu anak kecil di kosan baru temanku. Oke guys, sudah selesai ceritanya. Wow, kalau mimpi baik jadi kenyataan sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau mimpi, apalagi mimpinya itu beneran kejadian gitu. Maksudnya ada yang mengalami, entah ya mungkin yang mimpi kita tapi itu dialami sama orang lain, itu cukup disturbing sih. Dan aku juga nggak kebayang, alhamdulillahnya aku nggak pernah mimpiin orang. Kalaupun mimpi horor juga ya nggak yang gimana-gimana banget gitu, nggak yang sampai ini udah bisa dibilang serem sih guys, sangat serem sekali. Apalagi anak kecil itu, ibunya juga kasihan ya BTW, nggak bisa ngebayangin sih itu gimana anak kecilnya. Aduh. Dan yap, cerita horor yang aku bawain hari ini dikirim oleh febrizio2912@gmail.com. Bahkan ada cerita horor berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Kos kita, yaitu Pak Erwin Moron. Tungguin terus episode podcast hits selanjutnya, jangan sampai ketinggalan, oke? Stay tune terus. Saksikan Ergonyowo tanggal 31 Juli 2025 hanya di bioskop kesayangan kalian semua. Terima kasih.